Antisipasi boleh jenengan sholat iadah berupa zuhur, ngoten nggih pun. Jadi niku Pak, secara global memang nggak ada, tapi itu peritilan dari beberapa hadis. Idza qulta li sahibika, apabila kamu berkata kepada saudaramu yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ansit. Nah di sini tadi kan wa yustahabbul insatu, disuruh diam mendengarkan. Begitu juga waktu itu kok jenengan bilang diam juga batal nggih. Idza qulta li sahibikal yaumal jum'ati ansit, apabila kamu mengatakan kepada saudara di sampingmu pada Jumatan itu wal imamu, padahal imam yaktubu, dalam kondisi sedang khutbah, faqad lagau, maka Jumatanmu cuma main-main, nggak dapat pahala apa. Faman lagau fala jum'atalah, barang siapa yang distatusi sebagai orang yang lagau, main-main dalam Jumatan, fala jum'atalah, sama halnya tidak dapat ganjaran Jumat. Dulu kayaknya menjelang Idul Adha saya temanya sengaja mengatakan membahas mengenai pahala malam Arafah, kan ngoten niku nggih, bisa mengalahkan orang haji kalau disamakan dengan orang haji ganjarannya jika kita Jumatannya serius, datang duluan, jangan disambil lalu Jumatannya malah nunggu newis komat baru datang, malah ada yang Jumatannya disambi SMS-an nggih anna yaumal jumati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara wa idul masakin, kan ngoten nggih. Sungguhnya hari Jumat itu hari rayanya orang miskin, wa idul anna yaumal jumati sayyidul wa hijjul fuqara, hajinya orang yang fakir, wa idul masakin, dan hari rayanya orang miskin pun nggih. Jadi ini baru satu hadis. Hadisnya di sini. Yaqulu ala a'wati mimbari, Rasulullah pernah ngendikan pada posisi sedang memegang tong. Berarti Jumatan bawa tongkat niku bid'ah mboten khotibnya? Mboten Pak. Yang saya nggak mengatakan berarti kalau nggak pakai tongkat batal, tidak pernah bilang gitu. Tapi jangan menyalahkan ketika khotib sedang pakai tongkat. Secara mantuk tersurat sudah ada ala awati mimbari, Rasulullah dalam posisi masih memegang tongkat. Kalau dia terjemahkan di atas tongkatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika la yantayanna aqwamun. Jadi jangan sampai suatu kaum ini berhenti. Ini nyindir Covid mboten mangke, hadisnya niki diwaca. Jangan sampai sebagian kaum itu mulayan tahyanna. Ini ada nun taukid, lam taklil dan nun taukid. Yakti ojo, bener-bener ojo sampai awakmu menghentikan napa an wadaihim, menghentikan dalam artinya meninggalkan al jumuati. Jangan sampai suatu kaum benar-benar berhenti alias meninggalkan Jumatan. Kalau di dalam fikihnya ini an wadaihim itu artinya apa? Tarokahum, meninggalkan. Jangan sampai suatu kaum itu benar-benar meninggalkan Jumatan. Alhamdulillah masjid ngriki selama pandemi Covid bener-bener dereng pernah meninggalkan Jumatan. Nek kula niku jujur mawon, sekali di awal-awal gending-gendingnya niku lho. Kula cerita jujur mawon, tapi tetap kula ganti zuhur. Wong ngomongnya ada Jumatan, jam 10:30 ditelepon Pak Muin setelah rapat dengan aparat setempat, tetap nggak boleh mengadakan kumpul-kumpul dulu. Belum yang PPKM, yang awal-awal pandemi. Nah, akhirnya kula menyimpulkan, kembalilah kepada hatinya. Saya tidak mendengar Jumatan di sekeliling rumah saya, karena di sekeliling rumah saya juga nggak ngadain Jumatan. Nek dikejar pertanyaan gampang kula. Nek perkara dosa besok, ya akan ada atasan saya. Ngoten mawon nggih.
Nah, niku sekali jenengan pernah ninggal berapa? Niku ojo sampai mboten Jumatan. Lah niku mawon kok ibaratnya mboten mendadak le ngabarikan kula saged siap-siap sejak pagi keluar nyari yang masih mengadakan Jumatan. Jadi jangan sampai dengan penyakit gini kok sampai meninggalkan Jumatan. Tapi ini Jumatan jangan sampai kakean model yo Jumatan virtual. Ini kan tambah gawat. Jumatannya wis nggak sah, malah dia mengandalkan ganjaran Jumatan secara virtual padahal nggak sah, sudah nggak sholat duhur. Ngoten nggih? Jadi niki ngeten. Rasulullah niki dalam hadisnya napa niki? Riwayat Muslim. Nggih, riwayat Muslim niki ling Bulughul Maram nggih. Nah, Bulughul Maram min adillatil ahkam niku. Jadi di bawah kitabnya ngeten niki. Niki hadis niki fikihnya. Jadi anwad'i ini jangan sampai meninggalkan Jumatan suatu kaum itu kalau meninggalkan aulayah timanallahu ala qulubihim, atau kalau kamu nek tetep ngeyel ngono dibalik cara nerjemahnya, kalau kamu tetap ngeyel meninggalkan Jumatan maka hatimu akan ditutup oleh Allah. Summa layakunanna minal ghafilin, sama wong niki hadisnya nggih enten sama aulayaku summa layakunanna minal ghafilin, atau kamu benar-benar menjadi orang yang ghafilun atau ghafilin, orang yang lali lupa, bukan lalu lalang nggih, ghafilin lali mbon ngoten. Jadi hadis-hadis di sini nih Pak baru mujmal global ngoten lho. Niki lebih komplitnya itu di fikih. Jadi wasaro itu wujubil jumati, syaratnya Jumatan, wajibnya Jumatan itu sab'atu asya'a. Jadi berangkat dari syarat-syaratnya ini kena semua nanti. Ada 7. Yang pertama al-islamu, beragama Islam. Yang kedua al-bulughu, baligh. Yang ketiga al-aklu, berakal. Jadi akal dan baligh ini adalah gabungan mukallaf. Ngoten mawon. Jadi anak kita itu ada yang sudah berakal, ngoten nggih, tapi belum baligh. Maka dalam kriteria persyaratan sebagai hadis sahih itu akil dan baligh itu adalah adil juga bisa. Adil itu ya karena masih anak-anak tadi, berarti dianya sudah berakal tapi masih anak-anak, keadilan belum muncul dari dirinya, itu juga bisa. Jadi baligh, berakal. Yang keempat hurriyah, merdeka. Lanjenengan ini merdeka semua toh Pak. Ciri-ciri merdeka itu kemana-mana nggak ada yang melarang. Wadzukuriyah, laki-laki. Maksudnya artinya perempuan tidak wajib, tapi kalau ada perempuan yang sholat Jumatan monggo, itu boleh. Berarti otomatis nanti tidak usah zuhur, karena yang wajib kan cuma laki-lakinya saja. Tapi yang bener sing api niku, wanita kalau sholat zuhur di rumah disuruh nunggu khotib selesai baru sholat zuhur. Ada yang ngeyel, halah Pak, wong kadang-kadang bapaknya sudah pulang aja belum duran, ngono ya, monggo niku. Tapi nggih, sing apik niku sampai napa niku? Setelah selesai naik mimbar yang kedua, tidak harus menunggu sampai sholat selesai. Dan sing apik nek wanita itu kalau sholat di rumah. Wasihatu, nah ini wasihatu nggih. Sikha niki lah di sinilah Bapak Ibu-ibu, kenapa di musim pandemi itu ulama juga mengacu ke sini. Kalau benar-benar penyakit dalam suatu tempat itu menularnya, wabahnya itu cepat sekali dengan mengadakan Jumatan, maka memang ada dasar hukumnya juga Jumatan ditiadakan. Nggih. Nek bener-bener wabahnya niku bener-bener berbahaya. Tapi kan kita beda dengan di negara lain. Kita di masjid dikekang, tapi di tempat lain kadang-kadang justru malah kalah dengan masjid yang begitu ketat. Pakai jarak sampai softnya aja sampai sekarang masih 1 meter toh niki.
Nah, di tempat lain malah jangan-jangan sudah tidak jaga jarak 1 meter seperti kita sedang pengajian atau jamaah ini. Kan nggih? Wal istiton. Istiton itu artinya penduduk setempat. Nah, ini penduduk setempat ini juga dulu sudah pernah ada yang tanya, ngoten nggih. Jamaah waktu sunnah mandi Jumatan. Kan ngoten nggih? Jadi artinya ngeten, Pak. Saya khawatir ketika ada redaksi wal istiton harus orang yang menetap bermukim itu penduduk setempat. Ini kan khawatirnya itu bagaimana dengan orang yang pekerjaannya tidak hari Jumat, kan ngoten dulu. Maksudnya pekerjaannya liburnya tidak hari Jumat tapi hari Minggu. Nggih, akhirnya Jumatannya tidak di masjid setempat. Makanya saya sejak dulu itu kesenangan saya itu cuma satu, harapan itu nggak usah ngerubah negara Indonesia menjadi dari republik menjadi khilafah, nggak usah jauh-jauh. Nek iso ngerubah libur Minggu ke Jumat itu sudah hebat. Nggih, di daerah Jawa Timur termasuk sekolahan kula nggih tetap Jumatnya liburnya, Minggu tetap masuk, nggih tetap diakui negara malahan sekolahnya. Nggih. Lah ning ngoten kan sebenarnya kaifat kata kuncinya kan sebenarnya merubah jadwal hari. Mau enggak? Ngoten. Liburnya bukan Minggu tapi Jumat, karena Jumat itu sudah terkenal Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kalau bulan itu rajanya adalah bulan Ramadan. Nek hari rajanya itu adalah Jumat. Lah itu aja.